Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat ke depan, dalam hitungan beberapa jam ke depan, baik Ramadannya masuk pada hari Senin besok atau pada hari Selasa, yang pasti bahwa dalam waktu dekat, dalam hitungan beberapa jam ke depan, Ramadan akan masuk biidnillahi ta'ala. Ramadan adalah momentum yang sangat penting, sangat urgen bagi seorang muslim, bagi setiap mukmin. Ramadan ibaratnya adalah tamu yang bertamu kepada kita semua, yang layaknya diperlakukan sebagai tamu yang terhormat, tamu yang tercinta, tamu yang teragung, yang telah lama dinantikan, telah lama ditunggu kedatangannya. Sehingga sangat wajar ketika kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, menyiapkan diri untuk menyambutnya dengan sambutan yang hangat, sambutan yang layak bagi tamu yang mulia. Karenanya maka pada kesempatan kali ini, waktu yang terbatas kita gunakan untuk sedikit berbicara tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Kebiasaan menyambut bulan Ramadan seperti ini tentu dengan modelnya tersendiri, dengan cara Rasulullah SAW menyambutnya. Ini menjadi sunnah yang patut untuk kita jalani, untuk kita tiru bagaimana kita menyambut bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW menyambutnya dan para sahabat menyambutnya, begitu juga dengan para salafus saleh, para ulama dari kalangan salafus saleh menyambut bulan Ramadan ini dengan antusias dan dengan penuh kegembiraan. Karenanya pada kesempatan ini kita sedikit berbincang beberapa hal, beberapa poin, kurang lebih seperti itu ya. Kita bicarakan bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita merasa senang, kita merasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Jadi sikap dan langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan adalah menumbuhkan rasa senang, rasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW demikian senang, demikian gembira dan menggembirakan para sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan tersebut. Di awal bulan Ramadan, beliau sengaja di depan para sahabat berbicara dan menyampaikan kepada mereka betapa kegembiraan itu masuk ke dalam dirinya, dan betapa beliau menggembirakan para sahabat dengan menyebutkan keutamaan bulan Ramadan. Kegembiraan kita tentu saja dilatari karena bulan Ramadan adalah bulan yang datang seperti tamu yang datang membawa sejumlah atau seabrek keberkahan dan kemuliaan, yang dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa ketika awal bulan Ramadan beliau menyampaikan kepada para sahabat, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Jadi Nabi SAW menyebutkan di awal ini bahwa telah datang kepada kalian bulan Ramadan
bulan yang penuh berkah. Jadi istilah Syahrul Ramadan ini, Syahrul Ramadan Mubarak atau Ramadan Mubarak itu adalah istilah yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dan beliau sampaikan dalam momentum menggembirakan para sahabat. Jadi Nabi SAW mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Bulan yang penuh keberkahan. Di dalamnya kata Nabi SAW, "Tughallu fihi syayatin wa tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun niran. Fihi lailatun man hurima khairuha faqad hurim." Nabi SAW mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu-pintu neraka serapat-rapatnya. Dan juga di bulan Ramadan, penjahat-penjahat syaitan, syaitan-syaitan penjahat itu dibelenggu. Lalu kemudian kata Nabi SAW, di bulan Ramadan terdapat satu malam yang orang yang tidak mendapatkan keberkahannya, maka sungguh orang yang celaka. Jadi yang pertama dipahami dari sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan langkah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam momentum memasuki bulan Ramadan ini adalah bergembira dan menggembirakan para sahabat dengan menyebutkan beberapa keutamaan kemuliaan bulan Ramadan. Jadi poin yang pertama yang patut menjadi kegembiraan, patut menjadi langkah yang kita tempuh di dalam menyambut bulan Ramadan adalah rasa gembira, rasa senang di dalam menghadapi bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Dari sini juga oleh sebahagian di kalangan ulama beristinbat dengan langkah tersebut bahwa di awal Ramadan atau menjelang memasuki bulan Ramadan seperti ini dianjurkan atau menjadi satu hal yang baik untuk dilakukan adalah saling mendoakan dan saling memberi ucapan selamat untuk memasuki bulan Ramadan. Karena ini adalah momentum untuk bergembira, momentum untuk saling menggembirakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini langkah yang pertama. Kita bergembira, kita bersenang dengan kedatangan bulan Ramadan. Bukan justru sebaliknya. Oleh sebagian orang yang mungkin hari-harinya dipenuhi dengan hura-hura, dengan kesenangan dunia, merasa kalau masuk bulan Ramadan kesenangannya tersebut terganggu atau berkurang. Apalagi orang-orang yang senang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan dengan kondisi masyarakat yang lumayan baik, menutup pintu dan tempat-tempat yang biasa mereka gunakan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah sikap yang keliru. Ini adalah kebiasaan yang tidak tepat menjelang memasuki bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan layaknya adalah tamu yang patut dijemput dan disambut dengan hangat, dengan penuh kegembiraan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah merasa senang dan merasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW senang, gembira dan mengembirakan para sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menjelang memasuki bulan Ramadan atau saat-saat menjelang memasuki bulan Ramadan, mari kita fokus dan maksimal di dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk benar-benar dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan dan diberi taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Jadi langkah yang kedua atau sikap yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam menyambut bulan Ramadan adalah mari kita berdoa. Mari kita
bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon dan berdoa dengan sungguh-sungguh padanya untuk benar-benar kita bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa memaksimalkan kedatangan bulan Ramadan tersebut untuk kita meraup ganjaran pahala dengan maksimal beribadah di dalamnya. Yang pertama adalah karena doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi tidak rugi kalau kita beribadah lewat doa ini, memohon dan meminta pada Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sebab kita sadar dan kita tahu sendiri bahwa betapa banyak orang-orang yang pada Ramadan sebelumnya masih bersama dengan kita, beribadah di bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, pergi bersama-sama untuk menunaikan salat tarawih misalkan, berbuka bersama, dan seterusnya. Namun pada Ramadan kali ini, mereka tidak bisa lagi bersama dengan kita karena telah mendahului kita. Bahkan mungkin ada di antara mereka, baru saja beberapa saat yang lalu, baru saja beberapa hari yang lalu, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak lagi bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Karenanya, menyadari hal tersebut, kita masih punya kesempatan untuk berdoa pada Allah untuk benar-benar mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, beribadah di dalamnya, bertemu dan beribadah maksimal di dalamnya. Ini adalah merupakan tradisi dan kebiasaan dari orang-orang terdahulu, para salafus saleh. Mereka berdoa bersungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa bersungguh-sungguh untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan beribadah maksimal di dalamnya. Ada di antara mereka yang beberapa bulan sebelumnya itu sudah memulai doanya. Bahkan sejak bulan Rajab, tradisi kebiasaan mereka sudah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka diberkahi di bulan Rajab, kemudian melalui bulan Sya'ban, lalu kemudian masuk di bulan Ramadan. Bahkan di antara mereka, kata Al-Mu'alla Ibn Al-Fadl, bahwa kanu yad'una Allah Subhanahu wa taala 6 ashhurin ayyuballighhum Ramadan. 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, mereka sudah berdoa pada Allah untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian setelah itu mereka juga berdoa lagi selama kurang lebih 6 bulan untuk Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka di bulan Ramadan. Jadi ibaratnya Ramadan ini bagi mereka adalah berlangsung selama setahun. Karena 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan, lalu kemudian 6 bulan setelahnya berturut-turut mereka lagi berdoa pada Allah untuk diterima amal-amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Jadi ini yang kedua. Selain bergembira tadi yang pertama, yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dan maksimal dalam bulan Ramadan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bertekad, ini juga hal yang penting, adalah bertekad untuk memaksimalkan bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan, kekurangan dan dosa yang di luar bulan Ramadan atau mungkin pada bulan Ramadan sebelum-sebelumnya masih menjadi kebiasaan dan tradisi yang buruk yang dialami dan dilakukan oleh seseorang. Karenanya di bulan Ramadan seperti ini, menjelang memasuki bulan Ramadan, hal yang penting untuk kita perbaiki atau kita lakukan adalah mari kita kembali berazam, bertekad, menanamkan tekad yang kuat untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan yang kita hadapi pada tahun ini, yang beberapa jam ke depan akan masuk insya Allah. Karena boleh jadi Ramadan kita kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ya, jadi anggaplah bahwa ini adalah Ramadan perpisahan bagi kita, wada bagi kita. Atau kita menggambarkan bahwa boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi saya, bagi diri saya. Jadi andai ini adalah merupakan Ramadan terakhir kita, maka mari kita maksimalkan. Mari kita
beribadah semaksimal mungkin di dalamnya. Karenanya selain berazam, bertekad tadi, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mari kita membuat planning, perencanaan yang baik untuk bisa kita maksimal beribadah di bulan Ramadan. Jadi hari-hari kita ini yang hanya 30 hari, bahkan hanya 29 hari, kita sudah rancang sebelum memasuki bulan Ramadan, apa-apa yang akan kita lakukan, apa yang menjadi target prioritas kita di dalam bulan Ramadan, agar Ramadan ini yang boleh jadi merupakan Ramadan terakhir bagi diri kita, memiliki makna yang besar bagi kita, dan membawa keberkahan bagi diri kita. Ingat bahwa keberkahan Ramadan bukan karena Ramadannya saja, tetapi karena di dalamnya adalah amalan-amalan kita sangat memiliki arti yang besar. Pahalanya dilipat gandakan, bahkan amalan-amalan yang sunat diberi ganjaran sama dengan ibadah yang wajib, sementara ibadah yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali atau 700 kali ketimbang dengan amalan-amalan wajib di luar bulan Ramadan. Karenanya kita perlu membuat planning. Kita perlu membuat perencanaan apa yang perlu diprioritaskan di bulan Ramadan, apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan agar tidak berlalu begitu saja. Sangat disayangkan jika Ramadan berlalu dan ingat bahwa Ramadan hanya 30 atau bahkan 29 hari, tidak terasa nanti. Mungkin masih kita sudah masuk pertengahan, bahkan sudah di ujung, kita masih ingat nanti awal mulai kita puasa, hari pertama berlalu, hari kedua berlalu, ketiga dan seterusnya, dan sampai berakhir tidak terlalu terasa nantinya. Karenanya perencanaan yang baik akan membantu kita untuk maksimal di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Karena itu saya sedikit mengingatkan diri saya dan ikhwan dan akhwat sekalian untuk coba kita memikirkan apa-apa yang perlu kita lakukan. Tentu yang pertama menjadi kaidah yang perlu kita pahami bahwa dalam beribadah pada Allah, standar yang paling utama dan paling pertama diprioritaskan adalah ibadah-ibadah yang wajib. Lalu setelah itu disusul dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi selalu yang prioritas adalah yang wajib sebelum yang sunnah. Jangan dibalik. Ya. Tentu ibadah sunnah juga penting, tetapi yang lebih penting adalah ibadah yang wajib. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mendahulukan dan lebih mencintai ibadah yang wajib ketimbang dengan ibadah yang sunnah. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِأَحَبِّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah seorang hamba beribadah kepadaku dengan sesuatu yang aku telah fardukan kepadanya dengan ibadah yang aku lebih cintai daripada ibadah yang fardu tersebut. Nah, dari sini ulama kita bersimbat bahwa kalau demikian maka selalu yang prioritas dan yang paling utama adalah ibadah yang wajib sebelum yang sunnah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan hadis tersebut. Dalam hadis tersebut dikatakan فإذا تقرب إلي بالنوافل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به dan seterusnya. Jadi isyarat ini adalah menunjukkan bahwa ibadah-ibadah sunat sekalipun begitu penting dan begitu urgen dan memiliki keutamaan yang besar, tetapi yang fardu, yang wajib itu yang harus diprioritaskan. Karena itu dalam membuat planning perlu didahulukan yang sifatnya fardu sebelum yang sunat. Sekalipun nanti pada akhirnya ketika kita mampu melakukan semuanya, maka jangan ada yang ketinggalan. Yang pertama adalah ibadah puasa yang berkualitas. Jadi mari kita memplanningkan ibadah puasa kita dengan puasa yang lebih berkualitas daripada puasa-puasa sebelumnya. Bagaimana ibadah puasa yang berkualitas? Tentu adalah yang memenuhi syarat-syaratnya, yang memenuhi rukun-rukunnya dan adab-adabnya. Jadi ini standarnya. Ibadah puasa yang berkualitas adalah memenuhi rukunnya, syaratnya, dan adab-adabnya. Ini saya kira dalam pembahasan para asatidz dan para
para ulama yang di beberapa waktu terakhir ini banyak yang kemudian membuat daurah, membuat durus, dan seterusnya sudah dibahas di sana. Yang penting di sini adalah bagaimana kita berusaha menggapai ibadah puasa yang berkualitas tadi. Ya tentu dengan memenuhi kriteria rukunnya, syaratnya, dan adab-adabnya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah menghindari hal-hal yang bisa merusak kesempurnaan ibadah puasa itu sendiri. Ingat ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berpuasa kadang-kadang pendekatan yang digunakan oleh para fuqaha kita itu adalah pendekatan normatif, di mana kalau ini sudah terpenuhi maka ini sudah dianggap sah puasanya. Tetapi jangan lupa bahwa selain itu ruh daripada ibadah puasa itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ibadah puasa ini tidak hanya sekedar menahan diri dari dari makan, minum, dan jima atau hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, tetapi termasuk hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa. Misalkan gosip, berghibah, mencaci, atau bertengkar, dan lain-lain. Semua ini akan mengurangi kualitas ibadah puasa itu. Karenanya, yang pertama adalah mari kita planningkan agar ibadah puasa kita ini adalah ibadah puasa yang berkualitas tadi, dengan memenuhi rukun, syarat, dan adab-adabnya, beserta menghindari hal-hal yang dapat merusaknya. Yang lain adalah bagaimana ibadah-ibadah memplanningkan ibadah-ibadah wajib lainnya untuk dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW pada waktunya masing-masing. Misalnya, salat wajib dilaksanakan tepat waktu, dan bagi laki-laki adalah dilaksanakan secara berjamaah. Menjadi sangat baik ketika sebelum memasuki bulan Ramadan, setiap kita sudah membuat planning, misalkan yang selama ini sudah rutin salat berjamaah, memplanningkan bahwa di bulan Ramadan berusaha untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram. Itu artinya dia lebih awal masuk ke masjid sebelum qamat, bahkan bisa salat sunat sebelumnya, qabliyah sebelumnya, jika salatnya adalah salat yang ada qabliyahnya. Bagi yang belum rutin salat berjamaah, memplanningkan untuk bisa melaksanakan salat jamaah, salat 5 waktu secara berjamaah tanpa pernah alpa sekalipun. Ini menjadi bahagian daripada planning yang baik untuk dilakukan. Dan bagi saudara-saudara kita yang mungkin selama ini ya jangan berjamaah, kadang-kadang masih bolong salatnya, maka mari kita perbaiki di bulan Ramadan agar ibadah kita berkualitas. Planningkan untuk sama sekali tidak ketinggalan salatnya, dan sedapat mungkin bagi laki-laki melaksanakannya secara berjamaah, apalagi kalau memandang bahwa salat berjamaah ini sifatnya atau hukumnya adalah wajib. Nah, ini diantara hal yang lain. Begitu juga yang perlu diplanningkan bagi yang memenuhi kewajiban ini adalah kembali mengingat dan menjadwalkan waktu mengeluarkan zakat, yaitu yang dimaksud di sini adalah zakat fardu, zakat wajib bagi yang memang haulnya bertepatan dengan bulan Ramadan, di planning dan dijadwal. Bahkan kalau sudah tahu bahwa Ramadan dekat dan haulnya adalah bulan Ramadan, maka sebelumnya sudah kemudian kembali memperhitungkan hartanya dan zakat yang harus dikeluarkan dari zakat. Ini diantaranya yang ini sifatnya wajib, ya, yang sifatnya wajib. Adapun yang sunat-sunat maka tentu setelah yang wajib sebagaimana diisyaratkan tadi. Begitu juga diantara ibadah yang perlu diplanningkan ulang di bulan Ramadan adalah sholat tarawih yang berkualitas. Ya, tentu sudah lumrah bagi kita bahwa di bulan Ramadan kita disunatkan untuk melaksanakan salat sunat tarawih. Ini hukumnya adalah sunnah yang muakkadah, bukan wajib. Tetapi ganjarannya begitu besar. Karenanya jangan sampai terlewatkan kesempatan ini, dan momennya sekarang kita memplanningkan agar salat tarawih kita lebih berkualitas. Ya,
Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan bahwa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menunaikan qiyam Ramadan, kata para ulama, yang dimaksudkan qiyam man qama Ramadan adalah salatul qiyam di bulan Ramadan dengan penuh harap dan ihtisab pada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang lalu. Nah, ini adalah ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk yang ibadah salat tarawih ini. Nah, ibadah salat tarawih ini tentu saja ganjarannya sangat bergantung pada kualitas salat tarawih itu sendiri. Karenanya mari kita planningkan di salah satu target yang perlu dalam ibadah ini, bahwa dimaksimalkan, diupayakan, diplanningkan untuk tidak ada satu malam pun kecuali kita ikut salat tarawih, dan dilakukan secara berjamaah itu lebih afdal kalau seandainya tidak ada halangan. Tetapi bagi yang berhalangan untuk salat berjamaah dalam tarawih tersebut, maka tidak mengapa dilakukan secara infirad, secara sendiri. Yang penting dalam hal ini jangan sekedar salat tarawih saja, tetapi bagaimana kualitas salat tarawih itu bisa digapai. Ya, kalau selama ini salat tarawih kita ya sekedar istilahnya ikut saja, maka bulan Ramadan ini mari kita coba lihat di mana salat tarawih yang lebih berkualitas. Misalkan yang pertama, misalkan perlu dilihat salat tarawih yang kita lebih khusyuk. Yang kedua adalah salat tarawih yang kita bisa lebih panjang salatnya di dalamnya, ya, dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang membawa kita untuk lebih khusyuk dan lebih panjang. Ya, saya kira mungkin di tempat-tempat yang dekat dari kita ada masjid-masjid, walaupun mungkin bukan yang terdekat, ada yang lebih dekat, tetapi selama masih bisa dijangkau, maka mari kita coba pada tahun ini untuk mencari masjid yang salat tarawihnya bisa lebih khusyuk dan lebih lama, lebih panjang salatnya. Di beberapa tempat saya kira kita sudah bisa mendeteksi dan tahu di mana salat tarawih itu dikerjakan dengan misalkan imamnya membaca sampai 1 juz Al-Quran setiap malamnya, agar kalau kita rutin sholat di situ secara tidak langsung kita bisa khatam Al-Quran selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ini di antara kualitasnya. Kualitas tarawih yang lain adalah, ini penting ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita membiasakan untuk tuntas salat tarawih kita bersama imam hingga akhir termasuk witir. Jangan sampai kemudian salat tarawih kita hanya berjamaah dengan imam sampai sebelum witir, karena kalau itu kualitasnya lebih rendah ketimbang dengan ketika kita selesai sampai witir bersama imam. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa man shalla ma'al imam hatta ansaraf husiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam hingga imamnya selesai, maka ganjaran pahalanya sama dengan ganjaran pahala orang yang salat tarawih semalam suntuk, semalam penuh tanpa berhenti. Tetapi ini hanya bisa diperoleh ketika kita memplanningkan untuk kita bisa salat hingga tuntas bersama imam, termasuk witirnya. Nah, ini diantara salat yang berkualitas, salat tarawih yang berkualitas. Berikutnya adalah memplanningkan untuk bisa di bulan Ramadan ini berjumpa dan bertemu maksimal dalam beribadah di malam Lailatul Qadar. Di awal tadi sudah disinggung bahwa Nabi menggembirakan para sahabat bahwa di bulan Ramadan terdapat 1 malam yang jauh lebih baik dari barang siapa mendapatkan keberkahannya maka dia sudah benar-benar orang yang beruntung. Tetapi yang tidak mendapatkan keberkahannya, man hurima khairuha faqad hurim. Orang yang tidak mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar tersebut, maka dia sungguh orang yang celaka, tidak beruntung. Nah, malam Lailatul Qadar ini jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kita semua hafal dan sering diulangi oleh para dai dan mubalik kita tentang keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan khairum min alfi syahr, jauh lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini tentu kalau kita mau kalkulasi ini tidak kurang dari 83 tahun. Ya, bahkan lebih dari 83 tahun. Ini artinya bahwa kalau kita berhasil mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar
dengan planning yang baik, dengan tekad yang baik untuk bisa mendapatkannya, maka ini adalah sama dengan rata-rata usia umat Rasulullah, bahkan lebih daripada usia umat Rasulullah. Kalau dalam hadis dikatakan bahwa rata-rata usia umat Rasulullah SAW itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kalau orang berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar yang ya kalau di negeri kita rata-rata hanya 11 jam saja, maka ini luar biasa. Karenanya mari sejak sekarang memplanningkan apa yang kita perlu perbuat nanti ketika sudah mendekati mendekati malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tentu berada di 10 akhir bulan Ramadan, di malam-malam yang ganjil. Begitu juga dengan dengan planning-planning yang perlu dibiasakan di bulan Ramadan ini adalah tilawatul Quran. Ya, membaca Al-Quran. Ya, Ramadan identik dengan Al-Quran. Ya, karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi dan seterusnya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Karenanya akrab dengan Syahrul Quran ini. Salah satu di antara planning yang perlu kita planningkan di awal atau sebelum masuk bulan Ramadan adalah tekad kita untuk memiliki bacaan yang banyak dan berkualitas di bulan Ramadan. Ya, tentu ketika berbicara tentang tilawatul Quran, sebaiknya menjadi bahagian daripada prioritas kita selain jumlah adalah kualitas juga. Jumlah berapa kali misalkan kita bisa khatam Al-Quran selama bulan Ramadan. Dan ini berulang setiap Ramadan. Sehingga kita di bulan Ramadan sebelumnya mungkin target kita yang kita gapai waktu itu hanya misalkan 1 juz Al-Quran, tentunya sangat rendah, tetapi anggaplah seperti itu. Maka di bulan Ramadan ini kita tingkatkan. Ya, ini dari segi kuantitasnya. Kualitasnya adalah selain tadi banyak bacaan kita adalah bagaimana bacaan itu lebih sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Ya, ahkamut tajwid dan makharijul huruf. Ini penting karena kita ketika membaca Al-Quran sedikit salah baca, keliru dalam makhraj itu bisa berpengaruh kepada makna. Nah, kita perlu menargetkan bahwa kualitas bacaan kita selain kuantitas tadi akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan yang lebih daripada itu kalau kita sudah atau sambil jalan juga berusaha untuk bisa mentadabburinya, karena tadabbur ini jauh lebih penting ketimbang dengan kualitas dan kuantitas tadi. Kalau kualitas dan kuantitas bacaan hanya sampai di situ tanpa tadabbur, maka ini ibaratnya seperti orang yang memerdekakan banyak budak tetapi biayanya harganya murah, ketimbang dengan orang yang hanya memerdekakan bilangan tertentu dari budak-budak yang harganya mahal. Ya, kata para ulama kita ibaratnya seperti itu. Artinya kalau kita bisa kemudian menggabungkan semuanya maka itu yang ideal. Tetapi ketika saatnya kita harus memilah, maka prioritas utama adalah bagaimana kita bisa mentadabburi Al-Quran di samping bacaan yang banyak dan bacaan yang berkualitas tadi dengan hukum-hukum tajwid yang standar. Begitu juga yang mungkin terkait dengan ini bahwa di bulan Ramadan begitu marak juga halaqah-halaqah tahfidzul Quran. Ini juga sangat baik untuk dimanfaatkan. Karena kalau berbicara tentang pahala, sebetulnya orang yang menghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran itu ibaratnya adalah mengulang-ulang ayat yang dibaca hingga hafal, maka ketika dia melakukan itu sebetulnya pahalanya itu sama dengan membaca Al-Quran dengan dari awal hingga akhir, karena yang dihitung adalah bacaan jumlah yang dibaca atau huruf-huruf yang dibaca, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, man qara harfan minal kitabi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Jadi kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran maka dia mendapatkan 10 ganjaran.
satu hasanah, dan setiap satu hasanah mendapatkan 10 pahala. Nabi tidak merinci apakah itu hanya didapatkan ketika membaca dari awal sampai akhir Al-Quran, atau bisa saja sebagian saja diulang-ulang dengan yang ini sejalan dengan metode tahfidzul Quran, maka ini bisa dimanfaatkan. Sekalipun tentu saja sebaiknya selain menghafal tadi, ada juga target khatam. Kalau menghafal mungkin tidak semua harus kemudian tidak mampu dihafal semuanya sekaligus di bulan Ramadan, sehingga tidak bisa khatam kalau hanya mengandalkan program hafalan saja. Tetapi selain program hafalan, mari kita juga punya target untuk bisa khatmul Al-Quran. Di antara hal yang perlu diplanningkan adalah membiasakan diri untuk duduk di masjid, dan sekalipun belum waktunya untuk secara khusus beriktikaf, tetapi bisa diniatkan ketika masuk masjid untuk menunggu sholat fardu atau setelah sholat fardu, kita meniatkan sebelum masuk masjid atau pada saat berada di masjid untuk tinggal di dalam berzikir pada Allah, berdoa pada Allah, membaca Al-Quran di dalamnya, apalagi di waktu-waktu yang memang dianjurkan kita banyak berzikir, di waktu pagi, di waktu petang. Maka salah satu yang perlu diplanningkan adalah planning untuk bisa duduk setelah sholat subuh misalkan hingga terbit matahari dan hingga matahari meninggi setinggi tombak, lalu kemudian sholat sunat 2 rakaat. Karena ini memiliki keutamaan tersendiri. Dalam hadis dikatakan bahwa barang siapa yang sholat berjamaah lalu duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala di tempat dia sholat, maka lalu hingga terbit matahari setinggi tombak, lalu kemudian salat sunat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala yang berumrah 1 kali. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan berumrah bersama Nabi. Padahal dia tidak pergi ke Mekah, tetapi pahalanya dia sama dengan orang yang pergi ke Mekah dengan biaya yang besar, dengan waktu yang cukup lama untuk bisa berumrah. Sementara dia hanya di tempatnya, di masjidnya, hanya kemudian dia planningkan dan kemudian laksanakan sholat subuh berjamaah di masjid bersama imam, lalu kemudian duduk setelah salat subuh berzikir dan berdoa pada Allah, lalu atau membaca Al-Quran hingga terbit matahari lalu salat sunat 2 rakaat, maka ini sama dengan pahala umrah 1 kali atau umrah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini zikir. Ya, tentu di waktu sore juga kita dianjurkan untuk membiasakan diri untuk berzikir di waktu petang. Jadi masuk dalam planning ini adalah planning untuk duduk berzikir di waktu pagi dan di waktu petang sebelum terbit matahari di waktu pagi, dan setelah sebelum menjelang terbenamnya matahari di waktu sore. Apalagi menjelang buka puasa kita juga dianjurkan untuk berdoa. Termasuk hal yang perlu diplanningkan dari sekarang adalah mencari dan memanfaatkan waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan untuk berdoa dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa bulan Ramadan salah satu keberkahannya adalah doa-doa kita mudah dan cepat dikabulkan oleh Allah. Karenanya memanfaatkan waktu-waktu puasa ini juga banyak berdoa pada Allah. Siapkan dari sekarang apa-apa yang perlu kita minta secara khusus pada Allah, dan siapkan dari sekarang redaksi doa yang dipandang lebih tepat, lebih beretika pada Allah di dalam berdoa kepadanya. Apalagi ada waktu mustajab sebelum berbuka puasa, di waktu malam sebelum kita sahur, ya, di 10 sepertiga akhir di bulan Ramadan, sepertiga akhir malam, ini adalah waktu mustajab. Karenanya bagi ikhwah dan akhwat, terutama yang mungkin sibuk di waktu sahur menyiapkan sahur, jangan hanya sibuk dengan sahurnya, siapkan waktu untuk berdoa di saat sebelum terbit fajar, karena di saat itu Allah turun ke langit yang terendah. Dalam hadis dikatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail akhir wa yaqulu man yad'uni astajibu lah wa man yas'aluni u'ti wa man yastaghfiruni aghfir lah. Jadi ini adalah momen, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit yang terendah setiap sepertiga malam terakhir, lalu mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, barang siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan,
dan siapa yang memohon ampunan kepadaku niscaya aku akan ampuni. Karenanya ini momen untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sepertiga malam itu kita umumnya bangun sebelum subuh, kita sahur. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin sebahagian kita tidak terlalu rutin untuk itu, maka ini adalah kebiasaan yang kebiasaan bangun di sepertiga malam terakhir, memanfaatkan untuk berdoa dan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk-bentuk atau beberapa contoh yang perlu diplanningkan di dalam memasuki bulan Ramadan. Selain apa yang disebutkan tadi, juga kita perlu memplanningkan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Atau mungkin dosa-dosa yang kalau selama ini sadar atau tidak sadar, itu masih sering kita jatuh di dalamnya. Maka mari di bulan Ramadan ini, sebelum memasuki bulan Ramadan, coba kita buat planning dosa-dosa apa yang perlu untuk serius meninggalkannya di masa bulan Ramadan, agar kiranya nanti setelah Ramadan berakhir, setelah Ramadan berlalu, kebiasaan ini akan menjadi mudah bagi kita untuk dijauhi. Ya, misalkan kebiasaan meninggalkan sholat berjamaah. Kalau selama ini masih sering bolong-bolong sholat jamaahnya. Apalagi kalau memang sholat itu sendiri masih bolong, maka di bulan Ramadan diplanningkan untuk jauh dari kebiasaan ini. Tinggalkan kebiasaan ini. Karena kebiasaan ini adalah kebiasaan yang merugikan bahkan membahayakan diri kita. Yang lain adalah kebiasaan yang masih sering meliputi diri kita, ya, berupa misalkan kebiasaan ghibah, kebiasaan namimah. Karena ini akan mengurangi pahala ibadah puasa kita, mengurangi pahala ibadah puasa kita. Kebiasaan berkata-kata kasar, kata-kata kotor, bertengkar dan lain-lain. Ini semua akan menggugurkan pahala ibadah puasa itu sendiri kalau tidak dihindari. Makanya planning dari sekarang, hindari semua itu agar puasa kita berkualitas dan menjadi kebiasaan yang kita ambil dari bulan Ramadan, agar kiranya nanti setelah Ramadan berlalu, kita sudah terbiasa meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Yang lain adalah mari kita planningkan untuk bagi saudara-saudara kita yang mungkin selama ini terbiasa merokok, maka ini momen untuk bisa membiasakan diri meninggalkannya. Ya, karena di bulan Ramadan mau tidak mau kalau kita berpuasa harus meninggalkannya. Maka mari kita tingkatkan untuk di waktu malam ditinggalkan pula, agar di bulan Ramadan sudah kita terbiasa meninggalkan kebiasaan rokok ini. Karena kebiasaan rokok ini adalah kebiasaan yang buruk, yang merusak kesehatan, kemudian juga merugikan secara ekonomi bagi diri kita, keluarga kita, dan bagi masyarakat kita. Karenanya ini juga oleh para ulama sebetulnya sudah memfatwakan keharamannya. Termasuk kebiasaan yang perlu diplanningkan untuk ditinggalkan bagi yang selama ini masih sering atau terbiasa melakukannya adalah kebiasaan menonton tontonan yang buruk, yang tidak berkualitas, yang merusak akhlak, yang merusak etika. Ya, misalkan tontonan porno atau tontonan-tontonan lainnya yang tidak mendidik dan tidak membawa manfaat bagi diri kita, sekedar hanya menghibur semata. Padahal sebetulnya hiburan ini juga bukan sebetulnya membawa manfaat, tetapi justru merugikan diri kita. Ini diantara contoh yang perlu diplanningkan untuk dijauhi selama bulan Ramadan. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang perlu dipersiapkan menjelang memasuki bulan Ramadan atau di sela-sela bulan Ramadan adalah juga belajar atau belajar hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Jadi menjadi persiapan memasuki bulan Ramadan adalah ilmu. Ya, kata para ulama kita adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kata Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ditulis satu bab,
babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi dan satu kegembiraan bagi kita acara seperti ini, acara durus, daurah menyambut bulan Ramadan sudah semarak, tetapi tidak cukup dengan itu. Kita perlu punya kebiasaan tersendiri untuk bisa menumbuhkan semangat belajar, mengkaji hukum-hukum yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui, terutama hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Karena pada dasarnya kunci ibadah itu diterima adalah pada sejauh mana kita memahami ibadah itu sendiri secara hukum, secara fikih misalkan, atau hukum-hukum yang berkenaan dengan hal tersebut. Karena itu menjadi kewajiban bagi kita sebelum melakukan satu amalan adalah pahami, kaji, pelajari, atau tanyakan kepada para ulama, para ustadz yang paham tentang hal tersebut sebelum kita lakukan. Ya, saatnya untuk menjaga kualitas ibadah kita, pahami, pelajari ibadah yang kita lakukan. Jangan sekedar ikut-ikutan saja. Jangan sekedar menjadi tren biasa mengikut saja sama orang. Tidak, bukan lagi saatnya untuk hal tersebut. Saatnya untuk kita mandiri di dalam memahami hukum-hukum, mandiri setelah memahami hukum-hukum tersebut. Jadi kita puasa, paham hukum-hukumnya. Kita tarawih, paham hukum-hukumnya. Kita tilawatul Quran, paham hukum-hukumnya dan seterusnya. Dan secara khusus bagi ibu-ibu, ya, para akhwat, para ibu-ibu rumah tangga, hal-hal yang spesifik berkaitan dengan ibu-ibu, pahami hukumnya. Tentang hukum yang berkenaan dengan haid, dengan menyusui bagi yang menyusui, yang hamil bagi yang hamil, dan seterusnya. Ini spesifik bagi ibu-ibu. Pahami hukum-hukum yang berkenaan dengan hal tersebut, agar ibadah kita di bulan Ramadan lebih berkualitas. Jadi ibadah puasa, kemudian salat lail, salat berkenaan dengan itikaf, nanti kalau ada yang memplaningkan untuk itikaf, pelajari hukumnya sebelumnya. Juga berkenaan dengan zakat, baik zakat wajib ataupun zakat fitrah, ini perlu dipahami hukum-hukumnya agar bisa ibadah itu lebih berkualitas, karena kunci daripada ibadah yang diterima adalah pada ilmu. Betul bahwa syarat utama diterimanya ibadah itu adalah al-ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas karena Allah semata, tulus mengerjakannya karena Allah, dan sesuai dengan sunnah. Tetapi ini hanya bisa dipenuhi, didapatkan ketika kita paham hukum-hukumnya. Terutama yang kedua tadi, mutaba'atul Rasul dalam melakukan satu ibadah hanya bisa dilakukan ketika kita ketahui sunnahnya, agar kita bisa mencontoh cara Rasulullah SAW beribadah. Karena itu manfaatkan waktu. Ini masih ada beberapa saat menjelang memasuki bulan Ramadan, kita kembali kaji, kita baca buku, kita tanya, ya, bagaimana kemudian kita memasuki bulan Ramadan. Ya, termasuk yang pertama tadi, sebelum masuk Ramadan, apa yang menjadi ukuran kita menentukan awal Ramadan dan nanti akhir Ramadan? Apakah hisab atau ru'yah? Ini tentu bagian daripada kajian yang perlu dikaji bagi yang belum paham dan belum mengerti, agar tidak bimbang dalam memilih apakah saya mengikut pada yang menjadikan hisab sebagai standar memasuki bulan Ramadan, atau pada yang menggunakan metode ru'ya di dalam memasuki bulan Ramadan. Apalagi Ramadan tahun ini ada semacam perbedaan. Ya, ada yang sudah menentukan bahwa besok sudah pasti Ramadan, sementara yang lainnya adalah menunggu hasil ru'ya nanti. Nah, ini bahagian daripada yang perlu dipahami agar kualitas ibadah kita lebih terjamin. Dan hal-hal lain yang berkenaan dengan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena habis waktunya, saya mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa salah satu di antara kunci kesuksesan ibadah kita di bulan Ramadan ada, dan ini menjadi planning yang baik untuk dilakukan menjelang bulan Ramadan ini, adalah mari kita menjaga stamina ibadah kita di bulan Ramadan hingga akhir. Jadi tidak hanya semangat di awal saja, tetapi bagaimana kita bisa menjaga stamina semenjak awal, masuk pertengahan, bahkan di akhir Ramadan,
stamina kita lebih meningkat dan lebih tinggi lagi. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Ramadan bahagian akhirnya itu yang terbaik di situ. Tapi tidak berarti bahwa di awal tidak baik. Semua baik, tetapi di akhir lebih baik dan lebih tinggi keutamaannya, karena di situ ada Lailatul Qadar yang perlu untuk diburu dan dicari. Karena itu jangan menjadi seperti orang yang Ramadannya hanya di awal saja. Banyak orang yang, dan ini fenomena yang sebetulnya di satu sisi menggembirakan, tapi pada sisi yang lain sesungguhnya menyedihkan. Di awal Ramadan masjid penuh, ya, saf-saf untuk salat tarawih, bahkan juga salat wajib itu hampir rata-rata penuh, bahkan sebagian masjid membludak, tidak muat masjidnya. Tetapi begitu Ramadan berlalu sepertiga, bahkan kurang dari sepertiga, apalagi masuk seperdua, apalagi di akhir sepertiga Ramadan, sepertinya masjid-masjid sudah mulai ditinggalkan. Ini tentu adalah hal yang keliru. Yang tepat adalah bagaimana kita bisa menjaga stamina kita di awal sampai akhir, bahkan di akhir kita bisa meningkat ibadah kita. Karena di akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu semangat dan continue di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah itu sederhana, tidak terlalu banyak, tetapi continue itu jauh lebih baik ketimbang dengan ibadah yang putus-putus. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwamuhu wa inqal. Ibadah yang baik itu adalah ibadah yang rutin, ibadah yang continue sekalipun sedikit. Karena itu mari kita jaga semenjak awal hingga akhir Ramadan kita berkualitas, hingga kita berpisah nanti dengan bulan Ramadan dan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara dan saudari sekalian, ini beberapa poin yang dapat kami sampaikan sebagai upaya menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Yang pertama adalah kita bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Yang kedua, kita berdoa pada Allah untuk bisa benar-benar bertemu dan bermaksimal di dalam beribadah di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah bertekad dan membuat planning untuk melakukan ibadah-ibadah yang berkualitas di bulan Ramadan. Dan yang keempat adalah mempelajari, mengkaji, dan menanyakan hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah menjaga stamina dan semangat ibadah dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, اللهم بلغنا رمضان ووفقنا للعمل الصالح فيه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.